Cerita Abu Nawas kali ini berjudul Sop Pedas Buatan Istri Tercinta. Abu Nawas memanglah bukanlah orang yang kaya raya dan berkecukupan harta. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana saja apa adanya. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, bisa dikatakan sudah cukup tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan yang mewah dan melimpah ruah, Abu Nawas belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ia tidak mempunyai barang-barang yang mewah dan makanan yang lezat yang mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang cukup sederhana apa adanya. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas kali ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung emas berlian. Hal ini membuat Abu Nawas pusing tujuh keliling, pusing. Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi keinginan istrinya untuk membelikan emas berlian tersebut? Untuk membeli makanan yang mewah saja, ia tidak mampu memenuhinya, apalagi membelikan perhiasan kalung berlian. Wahai istriku, dengarkanlah, maafkanlah aku. Aku tak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu itu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga yang sederhana seperti ini. Hidupnya hanya pas-pasan saja, gak neko-neko. Tutur Abu Nawas dengan lemah lembut agar istrinya sadar. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima. Karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung tersebut. Dan selama ini ia merasa tak pernah menuntut apapun kepada suaminya. Tak pernah meminta yang macam-macam pokoknya. Ia hanya ingin kali ini saja permintaannya dituruti oleh Abu Nawas. Entah bagaimanapun caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung yang emas berlian. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan karena memang tidak mempunyai kemampuan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu mau bersyukur dan menerima apa yang ada dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahlah istri Abu Nawas mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Ia terus ngomel dan memarahi suaminya tidak henti-hentinya. Tak tahan dengan omelan sang istri tersebut, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Rasanya bosan di rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sup yang sangat pedas agar Abu Nawas tahu rasa. Saat malam mulai tiba, Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangan Abu Nawas di rumah. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan, menikmati hidangan yang sudah disiapkan dengan sop yang sangat pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum gembira, ceria, hatinya merasa lega dan bahagia. Kamu memang istri yang solihah, bisa mengetahui apa yang ada dalam keadaan rumah, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Karena pujian Abu Nawas ia terlena. Ia pun tak sengaja menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya sendiri dan memakannya. Akhirnya air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang sangat luar biasa tersebut. Abu Nawas seketika itu kaget dan sok heran melihat istrinya kenapa tiba-tiba mengucurkan air mata dan menangis sesegukan tak henti-henti.
Kenapa kamu jadi menangis seperti itu, wahai istriku? Janganlah menangis. Cup, 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 cup. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipinya, sang istri menjawab bahwasanya dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku menjadi teringat dengan almarhum ibuku. Itulah yang membuat aku menangis sesegukan, ujar sang istri berpura-pura menutupi rahasia jebakannya. Sudahlah, wahai istriku, jangan menangis seperti itu. Ibumu itu orang yang baik. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Janganlah menangis dan bersedih, balas Abu Nawas menenangkan istrinya yang nangis sedari tadi. Ini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas tersebut. Betapa terkejutnya Abu Nawas, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti-hentinya. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas pun akhirnya juga berpura-pura meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. Kenapa kamu menangis, wahai suamiku? Tanya sang istri merasa keheranan. Aku juga teringat almarhum ibu kamu. Kenapa ia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu? Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya merasa jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal dan terhibur. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali tanpa ada huru-hara di dalam rumahnya. Ya begitulah namanya saja hidup berumah tangga, pasti ada naik turunnya dan ombak riak yang menerpa. Pasti ada suka dan duka, tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi wong namanya ingin membina dan menjadikan rumah tangga sebagai bahtera kehidupan, pertengkaran bisa menjadi bumbu sebagai sebuah keharmonisan. Baiklah, hikmah yang bisa diambil dari cerita tadi di atas kira-kira apa ya Mas Bro ya? Ya nggak tahu Pak Haji, saya kan belum punya keluarga yang kayak gitu Pak Haji. Pak Haji sendiri gimana? Ya kalau menurut saya sih harus bisa nerimo yang pandem ya, bisa menyadari segala kekurangan dan kelebihan dari rumah tangga, jangan meminta yang enggak. Kalau punya cita-cita ya diharapkan bisa diusahakan bersama gitulah, biar tetap rukun kompak sejahtera. Ya gitu Pak Haji ya. Ya saran dari saya ya tetap membuanglah sampah pada tempatnya. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, kita berarti bisa bertanggung jawab. Begitu pula nanti berkeluarga, insya Allah bisa membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab pada istri kita dengan menjaga omong-omongan yang tetap baik. Tidak suka mengomong yang berbau sampah, karena omongan yang berbau sampah sudah dibuang ke tempat sampah. Gitu ya sebenarnya Mas Bro ya. Kok kayak melompat-melompat gitu ya. Ya begitulah Pak Haji, namanya saya juga nggak tahu. Ya udahlah, tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen ya. Kalau mau tanya-tanya aja boleh. Kalau dijawab bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya yang lain jawab nanti ya. Ya assalamualaikum.